Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang skripsi. Ya, video kali ini ya masih di latihan presentasi sidang skripsi ya untuk mahasiswa selanjutnya. Ini silakan simak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share dan like. Dan silakan disimak video berikut ini. Nah, tutup. Nah, berikutnya akan ditampilkan ini ya presentasi ya, untuk mahasiswa ini yang belum tampil, yang akan tampil ujian di sidang skripsi ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara ya yang sedang menyusun juga, yang sedang berjuang juga. Ya, silakan kepada saudara Ruknadia ya Fauzani. Nah, ini dipanggil, diarahkan oleh siapa? Orang depan nanti ADM masuk ke ruang. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu masih di pintu. Assalamualaikum. Jangan pula kata intonasi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan kata pembuka tanda ceramah. Tapi kamu masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau biasanya Assalamualaikum. Ya, juga ya. Nah, tapi untuk agama yang lain boleh disesuaikan. Ya, ya permisi misalnya, atau selamat siang. Enggak usah lah kamu belajar kamu muslim ya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Ya, masuk. Boleh duduk. Nah, jadi kalau belum disilakan duduk ya berdiri aja ya. Nah, ibu buka lagi nih. Nah, ini kan video yang berbeda. Ya, jadi ini sekarang latihan. Ya, nanti pada saat sebenarnya di ruang sidang itu ada ketua penguji, ya, ada dosen penguji, ada dosen pembimbing. Kalau sekarang ibu merangkap semuanya. Nah, baik. Nanti pertama kali ketua sidang yang akan membuka sidang. Woi, jangan mengotak juga. Aduh. Ingatkanlah, karena nggak usah dia. Ya. Akan membuka sidang. Ya, ini sekarang ibu sebagai ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu penguji ya. Mahasiswa yang akan tampil pada hari ini. Baik, pada hari ini hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 akan diadakan sidang skripsi ya, atas nama Ruknadia Fauzani. Atau nanti bisa juga kamu menyebutkan juga ya pada hari ini, kamu sebutkan juga hari, tanggal, dan sebutkan nama. Ya, pada hari ini kamu akan mempertanggungjawabkan ya perkuliahan kamu selama ini, ilmu kamu akan dinampakkan di sini, kamu tumpahkan pada saat diuji, nampakkan ya. Kamu jelaskan hasil penelitian kamu. Kami berikan waktu sekitar 10 menit, pandai-pandai mengaturnya, hal-hal penting yang disampaikan. Nah, nanti kami para penguji akan mengajukan beberapa pertanyaan. Antara penguji yang satu dengan penguji lainnya itu akan berbeda pertanyaannya ya. Dan ingat, pembimbing tidak boleh ya menolong, tidak boleh menolong dalam ujian ini. Jadi jangan mengharapkan pembimbing, jangan melirik-lirik pembimbing ya. Untuk mahasiswa yang lain juga nanti di akhir ya baru pembimbing akan menyampaikan ya wejangan entah apa untuk mahasiswa bimbingannya. Nah, sekarang persilakan untuk saudara Ruknadia Fauzani untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silakan. Ini kenyataannya nanti layarnya di sana ya. Nah, menghadapnya ke sana. Tapi menghadap juga 4 dosen. Ini sekarang kan kayak di kelas presentasi ya, atau di tempat kerja mempresentasikan apa. Sehingga intinya audien atau pendengar itu paham apa yang kamu jelaskan. Jangan hanya membaca ya kalau bisa. Tapi kalau bisa poin-poin tapi kamu bisa menjelaskan, tapi jangan terlalu lama pula. Itu para penguji nanti kan ada nilai tambah dari dia ya. Nah, silakan sekarang kamu baca ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu untuk membacakan hasil skripsi kita. Bukan membacakan, mempresentasikan ya. Mempresentasikan hasil skripsi kita. Telah memberikan kesehatan pada kita sehingga bisa hadir pada hari ini ya. Ini pandai aja.
yang Selanjutnya tidak lupa juga selanjutnya salawat dan kita salam. tidak lupa pula salawat beriringan salam atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam ke atas. Salam kepada Nabi Muhammad. Salam kepada Nabi Ringkas saja. Muhammad Ya. sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita Ini kena grogi sekarang Iya. udah. Ya. waktu untuk mempresentasikan hasil skripsi kita yang dia Saya presentasi apa? Saya. Saya. Nah, kan dulu tidak apa-apa nak juga. Alami aja. yang ada di yang diberikan di SIE Riau. Jadi yang kemudian kan bisa. Baiklah, langsung saja saya masuk ke judul skripsi saya, yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru atau disebut sebagai KPPN Tipe A1 yang berada di ibu kota Provinsi Riau ini saat ini melayani satuan kerja yang berjumlah 298, terdiri dari satuan kerja kementerian atau lembaga dan pemerintahan. Organisasi pemerintahan ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan hak-hak sipil dan ekonomi kepada setiap satker secara optimal. Ingat ya, intinya permasalahan latar belakang tuh jangan Sumber daya kepanjangan. dalam latar belakang ini dilihat dari kurangnya optimal kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.3. Pada tabel 1.3 yaitu ada sasaran kinerja pegawai negeri sipil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru pada tahun 2020. Sasaran kinerja pegawai yang pertama ada orientasi pelayanan dengan bobot 93,38% dengan penilaian sangat baik. Yang kedua ada Nggak integritas. usah dibaca kamu semua, makan waktu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil yang baik masih belum optimal dengan sasaran kerja yang belum optimal bisa mencapai 100%, terdapat pada semua bobot yang belum mencapai 100%. Nah, lanjut. Yang ke Sini permasalahannya ya. Yang kedua ada tabel target pencapaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru selama 5 tahun terakhir. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru cenderung meningkat setiap tahunnya. Selain itu, target pencapaian kinerja pada kantor ini pencapaian yang terendah terjadi pada 2018. Nah, intinya gini, terjadi ini pencapaiannya nih berfluktuatif ya, dan belum tercapai kan target dan berfluktuatif itu aja. Belum tercapai dan Masalahnya itu belum tercapai dah. fluktuatif. Nah, nggak usah panjang-panjang lah. Dan selanjutnya ada tabel disiplin kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.1. Dari ada tabel disiplin. Oh, bukan maunya tabel ya permasalahan kinerja dulu baru disiplin. Ya, Betul. Udah. udah Bu. Udah. Kinerja. Tapi kalau di sini Kinerja. Ya itu kata Ibu susunannya. Ya yang Y dulu kalau untuk di latar belakang tuh. Kalau di teori baru jelaskan X baru Y. Nah, lanjut. dari tabel di atas dapat dilihat bahwa permasalahan absensi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 120 atau 1,55%. Dari permasalahan absensi terlihat masih belum optimalnya karena permasalahan absensi masih dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru. Yang kedua ada perumusan masalah. Kamu dengarkan ini untuk tambahan. Kan tidak selalu sama nanti kan kesalahannya. Perumusan masalah di sini adalah apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru. Pengertian disiplin kerja. Manfaat penelitian itu sebentar saja maunya. Enggak. Ada di sistem perkawinan. Kamu buat manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis
Yang kedua, diharapkan manfaatnya bagi perusahaan. Dah, singkat aja. Kemudian bagi pihak lain, yaitu peneliti selanjutnya. Nah, terus Yang selanjutnya tambahan pengertian disiplin kerja. tambahan juga ya. Disiplin adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana karyawan berperilaku sesuai dengan peraturan dan standar dari Pembatasan masalah lupa ini. Dibaca di muat juga sih kayak Ditambahkan juga. Iya, kan poinnya. Penelitian saya ini ya. Nah, terkhusus untuk permasalahan ya dibatasi mana nih? Peneliti mengambil karena keterbatasan waktu pengetahuan dan biaya, maka penelitian hanya dibatasi pada unsur disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Kalau ini umum. Kalau Risma tadi kan khusus itu untuk akuntansi, itu sebetulnya batasan. Ya. Nah, lanjut. Bab 2. Ya, terdahulu ini satu aja untuk kata. Yang kedua, bab 2 yang ada di sini itu pengertian disiplin kerja. Disiplin adalah suatu kondisi dalam Penelitian terdahulu nak kamu mak? enggak. Mak nanti penelitian terdahulu dalam kurung siapa ya yang jurnal ya. Nah, ya penelitian terdahulu siapa dah tulis oleh Astardi Pangarso tahun dalam kurung 2016 ya. Nah, menemukan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Udah? Udah catat dulu. Oh. Penelitian terdahulu yaitu menurut hasil penelitian Dedi Saragi yang meneliti di kantor Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau bahwasanya disiplin kerja berpengaruh terhadap menemukan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Nah, jawab pengertian. Yang pengertian disiplin kerja adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana karyawan berperilaku sesuai dengan peraturan dan standar dari perilaku yang diterima organisasi. 11. Oh, 11 kan dengan pembuka itu tadi. Bukan ya? Oh, iya sih. Banyak ketahuan. Enggak singkatnya lagi ya. Selanjutnya ada indikator disiplin kerja. Yang pertama ada kehadiran, yang kedua ketaatan pada peraturan, yang ketiga ketaatan pada standar kerja, yang keempat Menurut siapa tuh indikator? menurut yang Fetsel saya pakai adalah Rifai. menurut ini. Lanjut aja. Kamu cepat. Lanjut. Yang keempat tingkat kewaspadaan diri, yang Lanjut. Maksudnya poin selanjutnya. lanjut. Itu kan bab 2. Lanjut bab 3 apa? Kinerja pegawai. Bab 3. Bab tiga. 3 ada metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Pekanbaru di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenis dan sumber data primer yaitu penyebaran kuesioner, data sekunder yaitu ada data-data gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya, populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru yang berjumlah 31 orang. Sampel yaitu berjumlah 31 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan kuesioner. Analisis data yaitu deskriptif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data apa? Observasi dan kuesioner. Ya. Teknik pengambilan sampel. Benar tadi? Deskriptif dan Teknik pengambilan sampel. Sampelnya sekian tuh teknik pengambilannya apa? Kamu tambahkan nanti ya. Teknik penarikan sampel atau pengambilan sampel. Iya. Kamu agak beda kalau yang lain itu kan gampang masukkannya semuanya kan. Kerja kamu kan pemasaran. selanjutnya ada hipotesis yaitu diduga disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap Hipotesis di mana tuh? Hipotesis di mana di bab 2 tadi di akhir nggak? Ini ada lagi ya? Hipotesis penelitian di mana? ada di bab Bab 3 juga. Iya. Yang bagian mana? Ada yang Uji hipotesis. ya, Nah, hipotesis. uji hipotesis. Oh, iya. Uji hipotesis yaitu diduga disiplin kerja berpengaruh Kok itu pula? Aduh, hipotesis itu di bab 2 tadi setelah teori kamu tampilkan hipotesisnya. Nah, gitu. kembali Gimana letak hipotesis kamu? Itu uji hipotesis yang akan dilakukan di sini adalah uji T yang mana yang digunakan. Nah, hipotesis ingat nih setelah teori. Nah, ini uji hipotesis yang digunakan yaitu uji T, ya.
Udah. Oh ya Bu. Kemudian koefisien determinasi. Langsung persamaan regresi. Udah. Ya. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan regresi sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan min 4,600 tambah 0,851 X. Gambaran umum perusahaan ada? Nah, saya sepintas saja kamu mau jelaskan sedikit. Ya, nggak panjang lebar. Muat juga. Ya. Nah ini perusahaan ini, baru di empat nih kamu. Ya, semua poin-poin ini serba sedikit ya. Poin aja. Ada masukan. Yang pertama, persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta A adalah min 4,600 yang artinya jika di disiplin kerja X tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kinerja Y bernilai min 4,600 satuan. Yang kedua, nilai koefisien regresi disiplin sebesar 0,851. Itu dapat hasil itu ya? Iya Bu. Itu udah hasil. Iya Bu, langsung hasil. Langsung hasil Iya kamu. Bu. Jadi apanya belum tadi ya? Yang iya Ini sepintas tambahkan juga gambar umum perusahaan tuh. Dah. Iya, Bu. Hasil ya. Nah, lanjut. Yang kedua, ada nilai koefisien regresi disiplin sebesar 0,851. Diartikan bahwa setiap peningkatan disiplin kerja satu satuan, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,851 satuan. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Semakin naik disiplin kerja X, maka kinerja pegawai Y juga akan meningkat. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis atau uji T. Dari tabel di atas dapat dilihat T hitung 14,521 lebih besar dari T tabel 2,04523 dengan signifikan 0,0 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti disiplin kerja X berpengaruh signifikan terhadap kinerja Y. Maka dapat dikatakan HA diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Dedi Adrilius Saragi bahwa disiplin kerja X berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Y. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Orang kesimpulan. Yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu dari hasil deskriptif diketahui rata-rata tanggapan responden terhadap pernyataan pada indikator variabel disiplin kerja adalah sangat setuju 4,29 yang berarti disiplin kerja X pada kantor pelayanan perbendaharaan negara tipe 1 berada pada kondisi sangat baik, dan terhadap pernyataan indikator variabel kinerja karyawan Y adalah setuju 4,18 yang artinya kinerja pegawai dalam kategori baik. Bacakan semua. Nah, ya intinya aja kesimpulan. Kesimpulan penelitian intinya. Yang kedua saran. Dari hasil Kesimpulan penelitian tadi udah intinya. Udah, Bu. Bahwasanya X berpengaruh terhadap Y udah. Nah. Yang kedua ada saran, yaitu dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, maka diharapkan pada kantor pelayanan perbendaharaan negara tipe 1 Pekanbaru agar lebih meningkatkan disiplin kerja sehingga bisa meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut. Sarannya dari mana kamu buat tuh? Dari dalam. Dari dalam. Udah, silakan tutup dah lagi. Baiklah, itulah hasil yang saya jelaskan. Terima kasih Hasil atas saya jelaskan. Demikian presentasi. Presentasi yang ya, saya penelitian saya. Iya. Apa? Apabila ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu penguji atau pembimbing, saya sangat menerima pertanyaan. Menerima pertanyaan tersebut. Mengharapkan kritik dan saran atau setelah kamu presentasi, ya misalnya demikian presentasi skripsi atau hasil penelitian saya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Nah, kan duduk. Nah, ini sepintas saja lagi ya. Nanti kan pertanyaan yang lain sudah ada untuk mahasiswa yang lain. Kamu kan udah dengar tadi. Nah, ini versinya bisa jadi ini mungkin dari dosen penguji. Ya, langsung saja
Di penelitian kamu ini menggunakan ya metode apa? Kuantitatif. Kuantitatif ya, jadi pendekatan kuantitatif. Kenapa itu dikatakan kuantitatif? Eh, Tahu? karena menurut saya Bu, karena saya melakukan penelitian ini dengan menggunakan observasi dan kuesioner. Gitu. Apa bedanya? Penelitian kuantitatif itu apa? Melakukan observasi ke lapangan. Tanya penelitian kuantitatif itu apa ya? Kuantitatif adalah ada enggak semua di bab 3? Ada Bu, ada. Mana? Enggak dari situ, coba kamu buka. Ada. Bacakan aja, kalau enggak tahu buka skripsinya. Penting paham. Kuantitatif. Metode kuantitatif Ini semuanya kuantitatif ini. Ya, kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut juga metode discovery karena metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai Dan menurut Siano, ada Bu Subiono. menurut Siano apa kuantitatif? Gini aja Bu, nggak ada. Ada pengertiannya kamu? Ada Bu. Jadi nanti mungkin tambahan nanti setelah ujian. Oh, iya Bu. Buat catatannya. Di deskripsi yang lain kan ada kuantitatif adalah. Dah. Oh, begini. Judul kamu apa tadi? Nah, Ibu mundur Menurut lagi. saya itu pengaruh disiplin kerja Jangan terhadap sampai baca ini kinerja ya. pegawai kantor pelayanan perbendaharaan negara tipe 1 Pekanbaru. Kenapa meneliti di situ? Apa alasan kamu nih? Tertarik meneliti di situ, kenapa? Karena ada permasalahan Y yang ada di Iya, sebutkan ada karena ada permasalahan di. Y atau kinerja Ya, bisa sebutkan di di. kantor pelayanan perbendaharaan negara tersebut. Apa permasalahannya? Kinerja pegawai Ya kenapa? Kurang optimalnya. kurang dari- optimalnya. Sebutkan tabelnya ini permasalahannya ya. Iya Bu. Begitu. Ya, ingat alasannya yang ilmiah. Jangan karena Dekat dengan rumah. ya, Iya. atau ada om saya di sana. Ya, itu cukup rahasia pribadi aja tuh. Iya Bu. Ya, Kurang optimalnya kinerja. tadi Bu dengar ada hubungan positif. Apa itu yang hubungan positif tadi ya? Ingat, hubungan positif antara di regresi ya. Regresi Bu. Coba buka hasil penelitian. Ayo. Regresi. Tadi kamu ada sebutkan dengar Ibu. Ya, hubungan yang positif antara Hubungan positif antara disiplin kerja dengan nanti. kinerja pegawai. ya, X dengan Y ada hubungan positif. Itu dari mana tuh diketahui? Hubungannya tuh positif. Dari mana kamu tahu? Tahu hubungannya positif? Dari nilai koefisien regresi Bu. Mana? Mana koefisiennya? Mana? Tunjukkan mana? Atau misalnya nih biar lihat kan. Nah, tunjukkan di sini. Mana tabelnya ya? Nah, mana dia positifnya tuh? Dari mana? 0,851 itu Bu. Kan di sini ya. Iya Bu. Nih. Iya Bu. Sini. Ini kan koefisien. Iya. Ya, nilainya positif. Nah, artinya apa itu hubungan positif tuh? Harus tahu hubungannya positif, artinya begini. Kalau hubungannya negatif, artinya begini. Apa? Positif itu artinya pegawai itu meningkat. Pegawai meningkat. Mana ada meningkat? Disiplin kerja satu satuan meningkat gitu Bu. Kamu paham nih? Antara hubungan ini X dengan Y kan? Iya Bu. Nah, jika kalau ini positif, ya menunjukkan ya bahwasanya hubungan yang positif artinya apa? Bahwanya ada peningkatan disiplin kerja satu satuan, maka kinerja pegawai akan meningkat. Ya, artinya apabila ini meningkat, ini juga meningkat. Apabila X meningkat, Y juga meningkat. Kan positif hubungannya tuh. Oh iya Bu. Tapi kalau bertolak belakang atau negatif, ya yang satu ke arah sana, satu ke arah sini. Ya, ibaratnya kamu hubungan sepasang kekasih atau suami istri, hubungannya positif, hubungannya harmonis searah. Ya, jika apa ke sini ya sama-sama ke sini, kan positif. Kan enggak? Ya, kalau hubungan negatif bertolak belakang. Yang satu naik, yang satu turun. Ya bisa aja penelitian yang lain hasilnya begitu.
Nah, pahami. Ya, Bu. Nah, ini apa nih? Ini positif apa negatif nih standarnya? Negatif, Bu. Negatif. Nah, apa artinya tuh? Yo. Artinya itu jika disiplin kerja X tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kinerja Y bernilai negatif atau Berarti minus ya minus, kinerjanya. Bu. Ya. Baik. Apa kira-kira pertanyaan untuk kamu lagi? Oh ya, H0 tadi apa? Kamu bilang H0 atau HO? H0, Bu. H0 itu apa tuh H0? Singkatan dari? Hipotesis 0, Nah, apa itu hipotesis 0? yaitu X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Menyatakan ya tidak adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Ya, hipotesis ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara dari rumusan masalah. Ya. Hipotesis dugaan sementara dari rumusan masalah yang menyatakan ya. Tadi pengertian hipotesis juga ya menunjukkan pernyataannya menjelaskan hubungan X terhadap Y. Ya. Ini pernyataannya itu apa menunjukkan pernyataan hubungan X terhadap Y. Memang dugaan sementara memang. Hipotesis itu ya dugaan sementara atau jawaban sementara. Nah. Ya, apa lagi yang tidak ditanyakan? Nah, request pertanyaan. Apa pertanyaan? Coba ditanyakan juga. Kita ibu lupa. Nah, ini ibu merangkap semuanya. Ulang. Oh iya. Ini apa? Kamu meneliti di mana tadi? Di kantor Oh, pelayanan kantor negara. ya. Struktur organisasinya termasuk struktur organisasi yang mana itu? Ini kalau seperti ini. Kalau ini kan ada ya, struktur organisasi adalah suatu bagan menunjukkan bentuk kerjasama. Nanti kan ada jenis-jenis struktur organisasi. Kamu nak muat ya? Enggak, Bu. Nah, perlu. Bagusnya dimuat tuh tambahan ya. Termasuk yang mana ini? Ya. Oh ya, untuk teori kamu nih kan disiplin kerja. Ah, masih ada jenis-jenis disiplin kerja dimuat? Ada, Bu. Nah, disiplin kerja yang mana di sini? Yang Tempat penelitian ini. disiplin kerja juga namanya, Bu. Iya, disiplin kerja. Maksudnya di sini maksudnya, Bu. Iya, Nah, ada nanti bisa ditanya. jenis-jenisnya di Kan sana. ada jenisnya. Iya. Ada disiplin juga namanya, Bu. Mana? Dalam jenisnya gitu, Bu. Dalam jenisnya. Mana dia? Kerja. Nah, lanjutnya. Tunggu. Perbedaannya. Nih, bacakan disiplin diri itu apa? Disiplin diri itu Ingat ya, teori-teori itu dipahami. Ini jangan dilupakan pula, harus paham kita tuh. Bacakan. disiplin diri adalah dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi yang berarti mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Ini baru kamu baca, yang lain belum dipahami. Belum. Nah, makanya nanti dibaca, dipahami jenis-jenis disiplin, kemudian ya yang mana yang diterapkan di tempat penelitian. Woi, jenis disiplin di mana yang judulnya disiplin, ya. Nah, jenis disiplin yang mana itu yang diterapkan di tempat penelitian? Kamu harus tahu. Kalau perlu tanyakan kalau memang belum tahu di WA orangnya. Kita meneliti selama ini, tahu ya. Untuk judul yang lain, ini citra merek ada. Nah, kuasai pula teori citra merek. Nah, ada berapa macam citra merek itu, ada jenisnya enggak yang dimuat? Nah, ini rekapitulasi ini. Ya. Oh ya, kamu berikan saran tadi. Iya, Bu. Ya, saran itu atas dasar apa kamu berikan saran? Atas dasar penelitian saya yang saya lakukan di perusahaan. Iya, dari mana itu dasarnya? Oh, dari Itu dari video kemarin Ibu apa kan udah ringkas semua pertanyaan ya. Ini ada terdapat beberapa. pada hasil dari bab 5, Bu. Nah, Pahami pertanyaan. Kamu buat itu saran ya. Buat itu saran. Ya. Apa dasarnya? Nah, sehingga kamu memberikan saran itu. Atau tiba-tiba saja kamu berikan saran. Apa dasarnya? Apa sebabnya tuh? Nggak tahu? telah melakukan penelitian. Sebelumnya kan udah juga tuh. Saran kamu apa dibuat di sini? Aduh. Nah, apa dasarnya? Pengamatan. Ya ampun, nak menyimak ini video ini buat kemarin tuh. Isma, apa dasar yang memberikan saran tuh? Ya, walaupun tidak disebutkan itu di sini. Nah, sarannya kan itu kamu berikan. Apa dasar memberikan saran tuh?
Ya pemahamannya. Oh, kamu kamu umum aja nih, mana dia? Nih. Nah, ini kan udah. Ini sudah ada Ibu ingat kan sebelum, cuma nggak nangkap aja. Nggak ingat dasarnya apa? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Ya. Dari yang terendah, tanggapan terendah dari rekapitulasi itu, ya skor terendah. Udah Ibu sebutkan yang kemarin tuh. Jadi mau jawab takut salah, Bu. Nggak apa-apa, kamu nggak takut kan nggak ada pengurangan nilai kita hasil latihan. Yang dasar saran itu dari skor yang terendah dari rekapitulasi yang mana? Buka nih rekapitulasi ya, pahami. Ya. Nah, kesimpulan itu dari mana didapatkan? Ya dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Jadi itu harus ingat ya, yang kesimpulan dari hasil penelitian itu harus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, saya rasa ya semua pertanyaan juga sudah ada di video sebelumnya, kamu bisa simak ya, atau dari pertanyaan mahasiswa yang sebelumnya kan pernah dia ada tahu. Ya mungkin yang lain bisa tambahkan. Dah apa aja saran tadi yang nggak bisa kamu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, kamu pelajari lagi nanti ya. Ya artinya apa yang ada di sini ya kamu pahami. Ini 93,38%. Nah misalnya nih tunggu, nih tampil 13. Ya, orientasi pelayanan. Apa maksudnya nih 93,38% nih? Bisa kamu jelaskan? Bisa aja dosen bertanya gini. Ini apa maksudnya nih bobotnya segini nih? Yuk, ini data yang kamu dapatkan dari perusahaan. Lihat. Gimana, Bu? Ulang lagi? Ya ulah yang Ibu tanya ini 93,38% ini apa maksudnya? Itu nilai bobot dari sasaran kinerja. Jangan membaca itu aja, maksudnya itu apa? Kamu jelaskan lah. Paham enggak? Kamu paham dengan data ini nih? Paham, Bu? Coba jelaskan. Yang 93,38% yaitu nilai bobot yang dapat dihasilkan dari sasaran kinerja, yaitu orientasi pelayanan. Baca juga baru paham kamu tuh. Nah, artinya apa? Kamu kan meneliti ini di pemerintahan kan? Nah, kantor pelayanan pembendaharaan negara. Nah, TPA 1 Pekanbaru. Ini maknanya apa? Coba lebih dijelaskan lagi. Ya, jangan hanya membaca aja. Yang paham? Ya Allah, sasaran kinerja pegawai ini kan ada beberapa macam ya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kamu baca lah. Tuh, bab 4 nanti baca ya, apa aja tugas-tugas di sini ini mau baca. Untuk orientasi pelayanan, seharusnya tuh tanggung jawab itu kan 100% lah. Ya, tetapi tercapai itu baru 93%. Ya, walaupun dia sudah dinilai sangat baik, ya ini permasalahan. Yang bagus itu kan sudah tercapai. Nah, dan juga terjawab. Tapi ini akan diupload setelah pengujian. Nanti ditanya pula sama penguji nanti kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat sebelumnya itu harus kamu jawab itu ya. Itu sudah, jadi bisa jadi ini dosen penguji yang lain dia akan menanyakan hal yang lain katanya. Nah, mau menanyakan yang itu. Nah, jadi jangan terfokus sama pertanyaan itu saja. Siap-siap dengan pertanyaan yang lain. Kuasai yang itu, juga siapkan pertanyaan yang lain juga. Dan mudah-mudahan kamu bisa menjawabnya ya. Uji T bisa ya. Nah, uji T itu menunjukkan apa? Bahwasanya ya pengaruh X terhadap Y kan. Terus T hitung itu tahunya dari mana? T hitung dapat dari mana? T hitung kamu dapat dari mana? Kok dari T tabel Pak? Aduh, ya kan uji T itu kan membandingkan T hitung dengan T tabel. Coba T hitung kamu mana? Di sini ada nih T hitung. Dapatnya dari mana? Mana T hitungnya? T hitung kamu berapa? Nah, untuk hasil ya, hasil statistiknya. Mana T hitung kamu? Mana pula enggak ada uji T? Dari regresi ini kan iya uji T. Yuk, seharusnya itu ditampilkan. Nah, hasil uji. Nah, mana dia uji apa? Dari tabel ini, dari hasil ini ada kata-kata ini 14,921. Didapatkan dari mana ini? Dari hasil SPSS. Pengolahan SPSS. SPSS itu kan untuk mempercepat aja proses. Kalau enggak belum juga selesai mengolah kan. Nah, jadi makanya kita menggunakan alat. Nah, tabel itu dapatkan dari mana? Dari tanya ke Doni tadi ya. Nah, buka mana tabelnya? Jangan sampai enggak tahu pula. Udah? Nah, ya ini konstan. Nah, ini dia. Dia harus tahu. Dan demikian dulu simulasi
ujian sidang skripsi pada hari ini. Semoga kamu tampil lebih maksimal lagi. Ya, semoga juga bagi yang menonton bermanfaat ya untuk penyusunan atau pada saat sidang skripsi yang akan dihadapi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.